Oke, selamat sore semuanya. Ya, saya baru record, jadi saya ulang lagi ya. Kita hari ini praktikum terakhir, kita akan belajar mengenai pemeriksaan fungsi paru, ya, pemeriksaan klinis ya untuk fungsi paru. Oke, jadi kita pertama akan klik yang spirometry dulu, ya. Kemudian kita pilih Introduction to Spirometers and Lung Disease, ya. Oke. Jadi kita ada di sini sekarang. Oke, lung volume and capacity. Apa ini? Enggak, kita ke sini dulu. Introduction to spirometers and lung disease. Ya, oke. Pulmonary diseases, oke ya. Pulmonary diseases itu adalah penyakit-penyakit yang ada hubungan dengan paru-paru ya. Jadi normal ventilation of lungs is affected by many types of obstructive and restrictive. Jadi penyakit-penyakit pernafasan ini saluran nafas ya, itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu obstruktif ya, yang obstruksi ya, dan restriktif. Restriktif itu restriksi ya. Nah, obstructive disease ya, yang obstruksi ini karena ada halangan ya, atau penghambatan atau obstruksi ya, di mana di trakea. Yang kemarin kita udah tahu apa itu trakea ya. Trakea, terus bronkai ada dua ya, kanan kiri bronkai, dan bronkiol ya, bronkiol yang kecil ya. Common causes ya, yang penyebabnya yaitu pertama yang paling sering adalah asma ya. Asma itu karena ada kontraksi dari otot polos ya. Jadi otot-otot polos yang di bronkus ya, kan kalian sudah lihat trachea, bronkus itu ada otot polosnya ya. Dan juga inflamasi ya, yang menyebabkan saluran napas itu menjadi kecil, sempit ya. Nah, asma biasanya dirangsang atau ditimbulkan ya, dimulai oleh trigger, itu apa sih, dimulai ya, diawali ya, oleh alergen. Alergen itu zat-zat yang dapat menimbulkan alergi ya, infeksi, bahkan olahraga, terutama olahraga di pagi hari yang dingin ya, yang sejuk. Dan cold air itu udara yang dingin, dan iritan-iritan ya. Jadi kimia-kimia iritan seperti ada polusi udara, gas-gas ya, iritan ya, debu dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bronkitis atau bronkitis ya. Itu adalah inflamasi dari saluran nafas ya, karena infeksi ataupun iritan-iritan udara yang ada di udara ya, seperti rokok, asap rokok ya. Kemudian bronkiekstasis. Apa itu bronkiekstasis? Ya, itu adalah kalau yang ini adalah di asma itu dia menjadi sempit ya. Kalau yang ini malah dia menjadi lebar ya, widening of the respiratory tube ya. Tetapi inability to clear secreted mucus ya. Jadi si mukus ataupun lendir ya, yang terproduksi banyak sekali sehingga tidak dapat. Jadi lendir ini yang blok dia ya. Nah, ini biasanya disebabkan oleh infeksi ya, misalnya pneumonia yang sangat berat ya, seperti COVID itu pneumonia nih ya. Dan juga disfungsi ya, kerusakan ya, keabnormalan yang inherited ya, yang genetika ya. Contohnya adalah cystic fibrosis ya, cystic fibrosis kita bilang ya, itu adalah suatu penyakit kelainan genetika ya. Kemudian ada obstruktif pulmonary, chronic obstructive pulmonary disease ya, COPD ya, penyakit paru-paru obstruksi ya, kronik. Oke. Ini disebabkan karena adanya inflamasi ya, atau peradangan yang kronik ya. Peradangan yang kronik. Yang sekarang saya share apa sih ya?
Ini bukan yang saya share sekarang. So peradangan yang kronik ya, menahun ya, dari saluran napas ya, dan juga jaringan-jaringan di paru-paru ya, yang disebabkan oleh chronic bronchitis ya, bronkitis yang kronik, dan juga emfisema ya, emfisema. Yaitu banyak cairan ya, lendir-lendir yang menumpuk gitu ya. Nah, itu semua adalah termasuk dalam obstructive disease ya, penyakit-penyakit obstruksi ya. Dan penyakit-penyakit restriktif. Restriktif adalah di mana yang kita tahu dari minggu lalu ya, itu bahwa paru-paru kita, kalau kita bernafas, paru-paru akan mengembang ya. Kalau keluar nafas, paru-paru akan berkerut dan mengembang menjadi kecil, menjadi besar, menjadi kecil itu ya. Jadi yang kita sebut expand ya, paru-parunya itu expand ya. Nah, ini penyakit restriktif ini, paru-parunya kayak nggak bisa expand, nggak bisa mengembang ya, sehingga udara itu nggak bisa masuk ya, ataupun kalau masuk dikit aja ya. Nah, itu dapat disebabkan intrinsik ya, intrinsik artinya dari dia sendiri ya, paru-parunya sendiri ya, yaitu destruksi ya, apa, kerusakan ya dari jaringan-jaringan paru-paru ya, terutama jaringan parenkim ya, dari paru-paru. Jadi memang jaringannya rusak sehingga nggak bisa expand ya. Mungkin juga karena infeksi, misalnya tuberkulosis, TBC ya, atau autoimun disorders ya, dia karena penyakit autoimun seperti sarkoidosis, ini autoimun ya, atau karena obat-obatan ya, atau karena zat asbestos, oke, atau karena radiasi dan kanker ya. Kemudian extrinsic cause ya, sebab-sebab ekstrinsik, oke. Nah, mungkin karena ada problem ya dengan jaringan-jaringan ya, dari lapisan-lapisan jaringan yang menyeluputi paru-paru itu, yaitu pleura ya. Jadi kalau pleura itu ada jadi apa, pleuranya itu ada inflamasi ya, peradangan yang kita sebut pleurisi, ataupun kerusakan ya, lapisan pleura itu kan lapisan paling atas kayak kulitnya ya. Nah, kalau dia ada sesuatu kerusakan, maka si paru-paru juga susah untuk mengembang ya. Nah, kemudian extra pulmonary problem, artinya yang di luar paru-paru itu. Contohnya apa? Neurological disorder. Ya, jadi suatu kelainan saraf. Ya, misalnya ada injury ya, kerusak apa, injury apa, luka ya pada spinal cord, yaitu apa, tulang belakang ya. Jadi mungkin jatuh atau apa ya, tulang belakang rusak sehingga ya dia ada kelainan neuromuskular ya, karena pergerakan dari otot-otot kita kan dipersyarafi ya oleh neuromuskular ya, ya, jadi sehingga si apa, pernafasan itu nggak bisa, nggak ada yang, jadi center yang mengatur pernafasan itu rusak gitu ya. Nah, misalnya ya miastenia gravis. Misalnya miastenia gravis itu karena kelebihan asetilkolin ya. Kemudian chest wall deformity ya. Jadi misalnya orang yang, jadi chest wall itu apa? Dinding ya, dinding dada ini ya. Jadi misalnya kalau orang itu skoliosis atau kyphosis, kamu tahu apa skoliosis kyphosis ya? Jadi tulang belakangnya jadi kayak S gitu loh, skoliosis ya. Sehingga dia itu bungkuk gitu. Kalau dia bungkuk kan paru-parunya terhambat ya, karena dia posisinya bungkuk ya. Atau dia kyphosis, kyphosis itu kayak maju ke depan, dan berarti dia bungkuk ya. Nah,
Ada namanya spirometer. Spirometer adalah alat untuk menguji fungsi paru-paru ya. Nah, spirometri ya adalah suatu cara untuk menguji fungsi paru-paru ya. Jadi akan menguji kesehatan ya, kenormalan dari paru-paru kita ya. Nah, dia jadi lung ini ya. Jadi kalau lihat ini saluran nafas kita ya. Kemudian ada mechanical spirometer ya. Jadi yang menggunakan tidak menggunakan listrik ya, menggunakan nafas aja ya. Jadi dia gitu, nanti kita lihat di liternya ada berapa liter yang keluar ya. Nah, itu mechanical spirometer namanya ya. Dan kalau kita lihat sini, nah ini mechanical spirometer. Jadi nanti kalau kamu kuat suruh orangnya berdiri atau duduk lurus, ya terus gitu ya. Nanti dia akan lihat ada berapa liter. Nah, itu adalah dia punya volume. Ya, nanti kita akan lihat apa itu volume ya. Kemudian dia juga ada elektroniknya yang lebih mahal ya. Have no moving parts and act as transducer. Jadi dia gitu juga, dia juga gitu ya, tapi nanti akan tercatat dari komputernya dan ini lebih akurat ya, lebih akurat. Oke. Nah, dia lebih akurat. Ya, nanti akan tercatat ini yang udara yang masuk, udara yang keluar ya dalam bentuk grafik ya. Nanti kita akan pelajari grafiknya apa aja. Ya. Nah, ini dia spirometer. Coba kalau kita lihat ini show answer ya, nomor 1 ini apa? Ya. Nah, ini yang ada kayak grafik-grafik ini disebut spirogram ya. Kemudian ini electronic spirometer ya. Jadi dia dari kayak untuk yang mulutnya itu mouthpiece namanya ya. Nah, ini kita hembus terus gitu. Nah, yang ini adalah mechanical ya, yang manual ya. Alright. Sekarang kita sudah selesai yang ini, kita pergi ke yang lung volume dan capacity ya. Nah, lung volume dan capacity ada yang namanya tidal volume. Tidal volume ya. Tidal volume adalah volume tidal. Ini tidal itu seperti kalau di air laut itu ya, pasang dan surut ya. Nah, ini disebut tidal ya. Jadi kalian kalau disuruh nafas itu nafas dihembus keluar ya, dihembus keluar. Nah, tidal volume adalah volume air ya, air pula bukan air, udara ya. Adalah jumlah udara yang ditarik nafas inhale itu yang masuk ya, dan yang keluar exhale ya. Ketika kita bernafas biasa aja. Jadi kita disuruh biasa aja, nggak usah kuat-kuat ya, seperti kita biasa. Nah, kalau yang biasa itu namanya tidal volume ya, jumlah udara yang masuk ya dikurangin jumlah udara yang keluar ya, jadi itu namanya tidal volume ya. Itu sekitar 500 ml ya, 500 mili untuk baik pria maupun wanita ya. Nah, kemudian apa ini? Oke. Ada dua namanya inspiratory reserve volume, IRV ya. Apa itu? Ya, adalah jumlah udara yang kita dapat tarik ya, kita tarik masuk ya secara paksa ya. Artinya kalau tadi kan kalau tidal itu kita nafas biasa. Kalau ini kita nafas paksa. Gitu, kuat-kuat ya. Nah, kita bisa tarik nafas itu secara paksa, dapat kita tarik sampai 3.000 ml atau 3 liter ya untuk wanita, untuk pria, dan 2.000 untuk wanita. Ya, ini rata-rata ya. Dianggap wanita itu lebih lemah ya, tidak perlu banyak oksigen, jadi nggak usah tarik kuat-kuat lah ya. Nah, lelaki yang harus kerja kuat itu secara fitrahnya ya, secara alamiahnya, secara fitrahnya akan dapat menarik nafas lebih banyak karena perlu oksigen lebih ya. Nah, itu tentunya adalah rata-rata ya, karena ada juga lelaki yang kurang, ada wanita yang lebih perkasa ya, yang lebih bisa tarik nafas lebih banyak gitu kan ya. Ngerti nggak ini?
Ya, jadi tadi sekali lagi inspiratory reserve itu kalau kita tarik nafas kuat-kuat ya. Kemudian expiratory reserve volume IRV ya. IRV ini kalau kita adalah jumlah udara yang kita paksa keluar ya. Paksa keluar sampai habis ya, itu sekitar 1.200 ya untuk pria, 700 untuk wanita. Nah, tadi kan kita masuknya 3.000, keluarnya 1.200. Ya, bisa nggak kita keluarin 3.000 juga? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak Ilham? Kita tarik nafas 3 liter nih, terus kita keluarin juga 3 liter, bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Jadi Iya, Pak. kamu tarik keluar nafas sampai 0 di paru-paru kita, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Jadi di sini Pak. disebut ya kan tadi kan kalau kita tarik nafas inspiratory reserve volume itu sekitar 3.000 ya untuk pria ya. Nah, kalau Ya, kita Pak. untuk pria untuk nafas keluarnya nafas itu sekitar 1.200. Jadi ada sisa kan, sisanya berapa? 3.000. 1.800. Nah, 1.800. Jadi sekitar 1.800 itu masih ada dalam paru-paru kita ya, karena kalau enggak nanti paru-parunya kolaps. Ya, kalau kita keluarin udaranya semua nanti paru-paru itu jadi menyatu gitu ya, nggak ada udara, ya kan? Oh, ya. Ya, Ya, jadi Pak. nggak bisa ya. Jadi, nah itu yang kita sebut residual volume ya. Jadi residual volume ini adalah jumlah air yang masuk, udara yang masuk dikurangin jumlah udara yang keluar ya. Jadi Ya, Pak. sorry, residual volume ini adalah setelah remaining setelah expiratory. Jadi jumlah setelah ini salah ini ya. Ini kira-kira 1.800 kan dari kita hitung kan, ya. Jadi dia salah. Nih kan harusnya kan 2.000 kalau wanita 2.000 kurang 7.700. Jadi berapa? 1.300 ya. Nah, untuk pria tadi kita sudah hitung sekitar 1.800. Ya kan? Dari 4.000 ke 1.200 ya. Nah, jadi dia itu kurang. Jadi yang inspiratory kurang dan expiratory ya. Kemudian respiratory lung capacity. Nah, kan ini inspiratory, ini expiratory ya. Nah, lung capacity, reserve volume itu ini yang berkurangnya ya, yang berkurangnya ya. Sekarang kalau lung capacity adalah respiratory capacity two or more respiratory volumes added together. Jadi misalnya inspiratory capacity TV itu apa? Tidal volume tadi ya, tambah IRV itu inspired apa itu reserve volume ya. Functional reserve capacity itu IRV tambah RV. Jadi lung capacity itu ya ini kan tadi IRV itu kan yang sebanyak-banyaknya mungkin ya. Nah, ini adalah tidalnya ya, tidal. Jadi lung capacity itu ini semuanya sini sampai sini ya, semuanya. Oke. Total TV ini TV tidal volume tambah IRV itu lung capacity ya. Nah, vital capacity ini adalah TV tambah IRV tambah ERV ya. Jadi dari sini sampai sini ini adalah vital capacity ya, vital capacity. Oke, jadi kita tarik nafas, kita buang lagi nafasnya sampai habis. Nah, itu namanya vital capacity. Ya. Nah, kalau total lung capacity, semua kapasitas dari paru-paru kita adalah RV. RV itu apa? Residual volume tadi ya, residual volume ditambah dengan vital capacity. Karena vital capacity kan semua dari sini sampai sini. Ya, jadi total lung capacity adalah dari atas sampai ke bawah sekali. Ya, oke. Habis kita yang ini, kita pergi ke sini. Ya. Nah, force vital capacity, FVC dan FVC 6. Ya. Force vital capacity, ya, jadi kita gitu ya, kita keluarkan nafas sebanyak mungkin. Nah, itu namanya force vital capacity.
ya. Dan bukan hanya kita keluarkan sebanyak mungkin, tapi juga selama mungkin. Sampai lama banget gitu ya, sampai habis, sampai kita nggak bisa lagi, ya. Nah, kalau FVC 6 itu adalah dalam 6 detik. Ya, coba kamu 6 detik. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Coba di sini ya, coba ini dulu. Coba di sini kalian buat dulu coba. Kalau kalian sekarang napas dalam-dalam, kemudian kalian buang dalam-dalam, kira-kira berapa detik habisnya? Coba. Dicoba sekarang. Nyalain video salah satu dong. Coba Nanda. Ini saya panas bener ya. Saya rasa panas tadi saya kalau kita mau foto baru saya pakai lagi batiknya. Bukan panas banget. Oke, tadi siapa tadi Nanda, siapa yang Anda coba saya mau coba. Atau kalian masing-masing coba. Tarik nafas kuat-kuat, terus hembuskan kuat-kuat dan kalian hitung berapa detik kalian tahan nafasnya. Bisa keluar sampai berapa detik sampai habis. Coba. 15 detik, Pak. Bisa 15 detik. Bisa. Iya. Ada. Bukan nafas, bukan keluar, bukan tahan ya, tapi kamu keluarin terus kira-kira sampai udah nggak keluar lagi berapa detik. Coba Galuh, dicoba di sini dong, di video dong biar kelihatan. Gitu 1, 2, 3 gitu coba. Napas nih Pak. Oh, kamu pakai ini nggak kerja? Oh yaudah nggak. Iya masuk Pak. Pakai masker. Ya nggak pakai masker dong, ayo. Reza, mana tuh Reza? Apa suruh Reza? Ayo Ilham, berapa detik Ham? Kamu Ilham? Iya Pak. Berapa detik? Bisa 10 detik Pak. 10 detik ya, ya bolehlah kalau 10 detik ya. Oke, kita terusin ya. Jadi kalian tahu maksudnya kan? Ya, jadi dia disuruh untuk full gitu ya. Jadi keluarkan nafasnya. Jadi kita bilang FVC 6 detik ya, karena kita anggap 6 detik itu udah habis ya. Kalau kamu jangan pelan-pelan, jangan bukan pelan-pelan gitu, tapi cepat. Sampai berapa detik? Masa sampai 10 detik? Terlalu lama banget. Iya. Iya, kalau itu nggak bisa Pak, nggak bisa sampai 10 detik Pak. Nggak bisa, paling-paling 3-4 detik kan? Iya Pak. Sampai habis gitu. Ya 3-4 detik udah habis. Nah ini kita di mesin itu akan dihitung sampai 6 detik. Ya biasanya sampai 4 detik itu udah habis. Tapi sampai 6 detik. Ya dianggap kalau 6 detik itu udah habis semuanya. Jadi itu adalah FVC-nya. Ya, nah force expiratory volume. Ya, nah ada yang kita sebut FEV1. FEV1 itu dia 1 detik. Ya, jadi yang kita hitung 1 detik pertama berapa gitu ya. Nah, ini semuanya adalah marker-marker petanda-petanda untuk fungsi paru-paru. Ya, kalau fungsi paru-paru kita masih kuat ya, jadi FEV1 ini akan banyak juga volumenya gitu ya. Jadi dengan kamu bisa ini FVC ini ya. Nah, ini FEV, ini FEV, force expiratory volume ya, atau force vital capacity. Jadi di sini FVC ini kan jadi sampai 6 detik tuh, sampai 6 detik dibilang sampai 6 detik. Sudah maksimal 6 detik ya. Jadi berapa volumenya gitu ya. Nah, itu nanti akan kita lihat apakah dia ini jenisnya penyakitnya itu obstruktif atau restriktif ya. Nah, karena kalau obstruktif dia bisa nafas itu bisa
ya, tapi kalau begitu keluarnya ya dia susah. Jadi presentasi keluarnya itu kecil karena dia obstruktif ya. Tapi kalau restriktif dia nafasnya susah, tapi ngeluarinnya nggak susah. Jadi keluarinnya itu bisa sampai 80%, 70% gitu ya, masih bagus gitu. Ya. Tapi dia masuknya udaranya itu adalah sedikit karena dia paru-parunya nggak bisa mengembang. Ya, saya harap kalian mengerti apa yang saya katakan ini ya. Jadi si pasien ini, subjek ini ya disuruh untuk keluarkan nafas ya sekuat mungkin ya untuk 6 detik. Itu adalah FVC 6 ya. Nah, kalau FEV 1 artinya dia suruh keluarkan nafas secepat mungkin 1 detik. Puh, gitu, 1 detik ya. Nah, jadi rasio antara FEV1 dengan FVC ya harus 75% atau lebih. Jadi kalau kamu itu bisa 75% dari FVC itu berarti bagus ya. Tapi kalau orang asma mungkin ditetapnya cuma 60% atau 40%. Gitu katanya kan, nggak bisa kayak kita normal gitu ya. Tapi dia mungkin gitu kan, asma kan ada ini ya, ada apa, ada hambatan jadi gitu ya, jadi nggak bisa itu. Dia mungkin kalau yang 30% itu artinya udah parah ya, kalau 40-50 masih sedang ya, kalau di bawah 75 ini, tapi 50 sampai 75 ini termasuk mild apa rendah ya, tapi kalau 25 sampai 50 itu sudah parah ya, atau moderate. Moderate itu apa? Sedang. Kalau di bawah 25% ya parah gitu ya. Gimana kita beringat? Pulmonary function test kan. Oke, udah kayaknya. Oke, kita sudah selesai yang di sini. Sekarang ke slide saya ya, ke slide saya. Yang sudah saya sharekan kepada kalian juga ya. Kita akan cepat-cepat aja karena saya sudah terangkan ini. Sorry, ini bukan praktikum 3 ya, tapi praktikum 6. Karena dulu tahun lalu saya buat ini praktikum 3 ya. Ini praktikum 6. 1, 2. Oke, ini hasil pembelajaran saya baca ya. Fungsi sistem paru-paru ya. Dari ini kan sudah kita bahas dalam praktikum yang minggu lalu ya. Jadi kita lompat aja ya. Nah, kapasitas tadi ini sudah saya jelaskan juga ya. Jadi yang ini yang tidal volume ini kalau kita nafas biasa ya, tidal volume nafas biasa ya. Nah, kalau inspiratory reserve volume itu sekitar 3.000 ya, ini dari sini ya sampai ke 6.000 sampai sini. Ya, jadi kita nafas terus nafas kuat-kuat dia kan sampai sini ya. Kemudian kalau kita hembuskan nafas dia sampai di sini ya, itu namanya expiratory reserve volume ya, kira-kira 1.200 dari sini loh ya, dari sini sampai sini ya, 1.200. Kemudian ada yang namanya residual volume ya. Nah, residual volume di sini di mana adalah yang ini IRV ini ya, IRV ini dikurangi dengan expiratory. Jadi ini adalah residualnya ya. Nah, ini adalah vital capacity, nah yang ini total lung capacity. Ya, harap kalian familiar dengan ini ya.
Ini tadi sudah saya jelaskan, jadi saya tidak perlu lagi untuk menjelaskan. Ya. Ini juga sebenarnya sudah saya jelaskan parameter-parameter yang sering kita gunakan adalah efisi tadi kan, FEV 1 ya, FEV 6, rasio FEV 1 efisi ya tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini yang saya belum jelaskan itu PEFR. Apa itu? PEFR. Peak Expiratory Flow Rate, yaitu maksimum laju pengeluaran udara yang dapat dikeluarkan. Jadi kalau yang PEFR ini kita suruh si pasien itu untuk bernafas, mengeluarkan nafas secepat mungkin ya dan sebanyak mungkin. Gitu, secepat mungkin dan sebaik mungkin. Dan sebenarnya PEFR ini hampir sama dengan FEV1. Ya, tapi kita menggunakan alat yang lain. Kalau ini kan menggunakan spirometer. Kalau ini kita menggunakan yang manual, ya, yang kita sebut apa bukan spirometer tapi kita sebutnya sebagai peak flow meter ya, peak flow meter. Oke. Nah, ada dua golongan penyakit pernafasan tadi sudah kita jelaskan, yaitu obstruktif dan restriktif ya, nggak usah lagi kita jelaskan ya. Nah, perbedaan tadi kan dibilang perbedaan parameter antara kedua penyakit tersebut ya. Nah, kalau yang obstruktif PEFR-nya akan turun ya. Kalau yang restriktif itu normal ya, efisinya turun ya karena dia itu disuruh satu detik dia nggak bisa, dia bisa berbanyak detik ya. Efisi normal untuk asma, kalau COPD biasanya turun ya, restriktif biasanya turun. Nah, kalau FEV1 dibagi dengan efisi yaitu rasio ya. Kalau obstruktif itu biasanya di bawah 75 ya. Kalau yang restriktif biasanya di atas 75. Kenapa di atas 75 ya? Karena biasanya efisinya itu kecil ya. Jadi dia meskipun ini kecil jadi bisa mengcover ya. Jadi saling mengurangi gitu ya. Karena persen ini dalam presentasi sih ya. Kalau ini kecil ini juga kecil, dia jadi akhirnya presentasinya tetap menyerupai 1. Ngerti nggak? Jadi gas transfer TLCO ini ya reduce diturun ya di emfisema ya. Tapi dia normal di untuk asma, pasien asma ya. Kalau restriktif itu dia pasti akan turun karena dia sudah restriktif ya. FEV1 response to beta agonis itu artinya apa? Kalau itu asma, kita akan berikan dia salbutamol. Ya kan itu kan beta agonis ya. Jadi kita akan berikan salbutamol. Nah, kalau kita berikan salbutamol ya, kemudian kita akan lihat kita berikan salbutamol. Kalian bisa dengar saya nggak? Kita berikan salbutamol, kemudian kita akan lihat apakah dia akan naik nggak ya, FEV1-nya naik di atas 15%, itu biasanya asma. Karena asma itu kalau kita kasih obat yang melebarkan bronkai ya, bronchodilator, dia akan naik presentasinya ya. Sedangkan COPD kemungkinan turun karena COPD itu dia sudah kronik ya. Dia sudah apa namanya? Irreversible. Kalau asma kita bilang reversible ya. Nah, restriktif itu no response, nggak ada respons ya. Oke. Nah, itu yang normal, saya bilang normal itu FEV1 dibagi FVC itu sekitar 80 ya, 75 ya, di atas 75. Ini yang obstruktif ya, FVC-nya itu nurun ya, tapi FEV1-nya juga turun banget ya. Nah, sehingga dia menjadi dapat 42 ya, turun, sama-sama turun ya. Kalau restriktif kebalik ya, dia punya FVC turun ya, tapi FEV1-nya itu tetap tinggi ya. Nah, jadi dia bisa aja mencapai presentasi itu 90 ya. Kalau kita bilang wah 90% masih normal dong karena kan di atas 75 kan normal ya. Tapi kita nggak tahu bahwa dia sudah turun ya, turun sampai setengah. Yang tadinya dia tinggi tuh FVC-nya dia sudah turun ya karena dia ada penyakit kronik.
Nah, yang tadi kita sebut spirometry tadi ya. Spirometry itu mengukur aliran udara untuk masuk dan keluar. Ya, dia dapat mengukur FEV1, FEV6, FVC, FPEFR, dan juga FEV1 dibagi FVC. Ini mah karena dia itu udah ada ini, berarti nanti tinggal di rasio aja, dibagi aja gitu ya. Bagi-bagian lah gitu ya. Nah, kegunaan dari spirometer ini adalah untuk mendiagnosa penyakit ya, contohnya asma atau COPD ya. Memonitor perkembangan penyakit. Nah, apakah asmanya tambah parah atau sudah tambah baik ya. Monitor efektivitas pengobatan. Nah, kalau kita kasih obat inhaler untuk asma itu, dia ada berefek nggak? Efeknya cukup nggak gitu ya? Ada improvement nggak? Tuh. Terus membedakan antara penyakit paru obstruktif dan restriktif seperti yang tadi kita sebut ya. Kalau restriktif mah apa? Membedakan antara restriktif dan obstruktif ya. Kalau restriktif biasanya tadi yang presentasinya itu ya di atas 80. Kalau obstruktif itu kurang dari 75 ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi parameternya adalah umur, jelas ya. Makin kita umurnya kalau dewasa dia puncak-puncaknya. Tapi kalau umur dia udah tua ya dia akan turun lagi ya. Tinggi badan juga ya, semakin tinggi seseorang kita menganggap volume dadanya semakin besar sehingga volume paru-parunya itu juga semakin besar gitu ya. Jenis kelamin ya kayak yang tadi kan antara pria dengan wanita tadi ya, dan juga suku bangsa ya, suku bangsa. Oke. Nah, spirometry atau FEV1 itu ya force expiratory volume in 1 second ya, dalam 1 detik ya. Ini adalah volume udara yang dapat dikeluarkan oleh paru-paru dalam 1 detik ya, dengan maksimal inhalation. Jadi kita pertama harus inhale maksimal dulu. Itu ya, terus kita keluarkan. Itu ya selama 1 detik. Oke. Biasanya nilainya ini kalau di atas 75% itu normal ya. 60 sampai 75 itu mild ya, 50 sampai 60 itu moderate. Di atas 49 berarti di atas 50 itu adalah severe. Oke. Dan dia, kalau untuk orang-orang di bawah 25 tahun ya kita harus tambah 5%. Ya. Sedangkan untuk orang-orang di atas 60 tahun, karena ini kan 60, ini kan sampai berapa? Umumnya. Ya. Kemudian tambahkan ya 5%. Ya ini kalau dia di atas 60 ya kita malah harus kurangin 5%. Nah, tadi yang spirometer ya kita akan dapatkan FEV1 dibagi FVC ya. Dan kita juga lihat bahwa di sini adalah 80 adalah normal. Di bawah 80 itu obstruktif ya, di atas 80 akan berarti restriktif ya. Nah, ini adalah salah satu contoh alat, ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, ini yang pakai terhubung komputer. Ini saya rasa ini udah agak lama nih karena besar-besar alatnya. Kalau sekarang alatnya keluar kecil-kecil. Ya, kayak handphone aja kecil-kecil gitu, ya. Nah, ini adalah yang kecil lagi. Tadi kan lebih besar, ini kecil ya. Yang desktop elektronik. Oke. Oke. Nah, yang saya sering pakai di Monash itu adalah ini ya. Kita pakai ini ya. Yang seperti dia seperti inhaler sebenarnya, tapi dia kecil. Nah, kecil inilah kalau kita ya dia bisa mendapatkan hambatan. Nah, ini ya juga spirometer namanya yang kecil itu ya, portable. To turn the COPD-6 on, press the grey button at the top right.
Now we enter John's age by pressing the up or down arrows, and when the correct age is displayed, press the enter button. Next, enter John's height by pressing the up or down arrows, and when the correct height is displayed, press the enter button. Next, select John's gender in the same way. When you enter the gender, you will see a blow icon appear. Now you are ready to insert the disposable mouthpiece. The COPD-6 is now ready for use. Be sure not to cover up the vent holes when you use the COPD-6. Alright, here you are, John. There's the device. And what you'll need to do is take as deep breath as possible. Once you've taken your deep breath, put the mouthpiece in your mouth, form a good seal with your lips, and then blast the air out as hard and as fast as you can, and keep on blowing until you hear the beep after 6 seconds. Okay? Let's go. Big breath in and blast the air out and keep it going. Keep going until you hear that beep. Okay, good work, John. Thanks. Now let's have a look at your results. Oke, yang tadi kita mengukur spirometri ya. Sekarang kita mengukur peak expiratory flow rate, yaitu kita sebut juga PEFR ya. Kita memakai salah satu alat seperti ini ya, manual ya, alatnya manual ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya. Nah, nanti kalau kan kita ini alatnya ini ada di mulutnya ini ya. Kemudian kita suruh orangnya itu berdiri ya, kemudian suruh dia tarik nafas, kemudian keluarkan nafas secepat mungkin dan sebanyak mungkin. Dan kita lihat ada di mana sini. Dia kan ada skala-skalanya itu ya. Skalanya di mana? Nah, itu menentukan volumenya. Nah, dari skalanya ini nanti kita lihat lagi ya. Orang ini ya umurnya berapa? Ini umurnya ya, dan dia apakah dia pria atau wanita. Nah, misalnya nih ya, kalian bisa nggak lihat ini slide ini ya. Misalnya dia umur 60 ya, dan dia seorang pria. Jadi kira-kira berapa volumenya? Kira-kira harusnya dia dapat berapa volumenya? Harusnya ya. Ini adalah dia pria yang 60 tahun. Harusnya dia mendapatkan 600. Betul nggak? Ya. Nah, kalau misalnya dia pria tapi 40 tahun, harusnya berapa? Pria dan 40 tahun. Ya, kita naikkan ke atas ini. Berarti dia seharusnya adalah 69, yaitu 70 lah mungkin. Ya, 70 lah. Ya. Karena dia 69, oke? Begitu juga wanita, sama aja. Kita melihat wanita 30 tahun berapa? Ya, kalau wanita 60 tahun berapa? Yaitu sekitar 450 saja, ya. Dibanding dengan wanita pria itu 600. Oke. Kalau wanita 40 tahun berapa? Ya, kita naik aja sini 40, naik ke sini. Naik. Wanita kan kalau yang single kan juga ya, dia itu kalau misalnya dia 40 tahun ya, 40 tahun, terus kita tarik ya sekitar 500. Ya, 500 dibandingkan dengan pria yang 650, dia 500 aja maksimumnya. Ya, ngerti nggak? Jadi peak flow meter ini adalah suatu alat sederhana untuk mengukur kecepatan aliran udara yang dihembuskan ya. Nah, yang diukur adalah peak expiratory flow rate (PEFR) ya. Dapat untuk memperkirakan tahap konstruksi saluran nafas. Oke. Jadi ini nilai normalnya tergantung pada umur. Tadi kan kita lihat ada umur, kemudian ada jenis kelamin dan ada tinggi badan. Ya. Kemudian kegunaan PEFR adalah untuk menilai kondisi keparahan gejala-gejala asma dan untuk memonitor respon kepada pengobatan. Ya, saya tutup dulu ini. Nah, peak flow meter adalah alat yang praktis dan mudah digunakan, dapat digunakan sendiri oleh pasien maupun perawat atau apoteker.
Apotik dapat menjadi tempat konsultasi pasien asma yang sangat strategis. Ya. Nah, jadi kita akan mengukur peak flow ini, ya. Nah, kita katakan kepada orang sebaiknya dia menggunakan alat yang sama ya setiap saat ya karena masing-masing alat mungkin ada beda sedikit ya. Nah, peak flow readings I often classify into 3 zone ya, dan 3 zona kayak COVID juga ya, zona merah, zona oranye atau ini kuning ya, kuning dan seperti lampu merah ya, ada green, yellow dan red. Oke. Nah, dokter dan tenaga nakes-nakes lainnya ya dapat membuat asma management plan ya bagi orang ini, suatu rencana pengelolaan asma ya kepada orang tersebut. Oke. Misalnya kalau dia ada di hijau, zona hijau ya. Nah, dia punya PFR itu 80 sampai 100 ya. Dan dia ada good control ya, tidak ada obstruksi. Kalau dia di yellow zone ya mungkin dia antara 50 sampai 80 ya. Dia not well control. Oke. 50 sampai 80 di bawah 50, sorry ini 50 80. Di bawah 50 ya kita sudah red zone. Ya, red zone. Oke. Dia ada severe obstruction, artinya obstruksi parah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi PFR adalah aktivitas olahraga, ya, posisi. Kalau orang itu bersandar atau duduk atau berdiri, ya. Nah, dia dapat posisinya kalau bersandar tuh nggak pas, nggak tepat, ya. Dia antara duduk dengan punggung tegak ataupun berdiri, ya. Paling baik berdiri, ya. Nah, dan juga sebelum atau setelah bronchodilator. Jadi obat pelega itu ya, obat pelega bronchodilator. Kalau setelah kita kasih obat pelega seperti salbutamol, seharusnya dia akan naik. Oke? Dan teknik buruk juga, dan kesehatan pasien yang buruk juga, ya. Apa ini ya? Setel penanda pada bagian paling bawah sebutnya dia. Oke, bagaimana kita mengukur PFR itu? Ada 9 langkah ya. Settle penanda pada angka 0, berdiri atau duduk tegak, leher lurus, pegang alatnya lurus melintang, jangan meletakkan jari pada jalur penanda. Jadi ini kan ada jalur penandanya ya. Jangan kita pakaiin tangan, ya, tapi tangan kita harus free-kan dia ya supaya dia kalau kita hembus nggak ada yang menutupi ya. Kemudian tarik nafas dalam-dalam dengan nafas perut ya. Letakkan alat ke dalam mulut, bibir menutupi lingkar mulut, lidah jangan menghalangi jalur nafas. Gitu ya. Hembuskan nafas sekuat mungkin ke dalam lingkar mulut ya, dan baca nilai dari petanda. Ya. Dan ulangi 2 kali. Ambil bagiannya baik kiri. Mana tadi malam kiri. Hembuskan nafas dari apa? Letakkan alat dalam mulut, bibir menutupi lingkar mulut, lidah jangan menghalangi jalan nafas. Hembuskan nafas sekuat mungkin ke dalam lingkar mulut, baca nilai petanda, ulangi 2 kali, ambil bacaan yang paling tinggi ya karena kita harus ambil rata-ratanya. Ya. Ya, stand and sit right. Nah, ini kita lihat videonya ya. Kalau saya pakai ini headphone ini, kalau saya putar videonya apa kalian dengar nggak? Bilang ya, dengar atau nggak ya? Dengar ya. Nggak ada suaranya, Pak. Emang dia nggak ada suara kali A ini. peak flow meter measures how Sekarang ada fast nggak? and hard you can Ada, blow the air out of your lungs. Before each use, make sure the sliding marker is at the bottom of the numbered scale. Stand or sit up straight with your chin slightly lifted and look straight ahead. Keep this position for the entire time. Blow out and empty your lungs as much as possible. Breathe in deeply to completely fill your lungs with air. Put the mouthpiece between your teeth and close your lips tightly. Do not put your tongue on the mouthpiece. Blow out as hard and fast as you can through the mouthpiece. The sliding marker will move up the scale.
Look at the number on the meter to see where the marker stopped. Repeat the steps and measure your peak flow 3 times. Record the highest number you reached. Be sure to reset the meter to 0 before each time that you blow into the meter. Keep a record of your peak flow number around the same time each day for 2 weeks while you are feeling well. The highest number is called your personal best peak flow. Your asthma action plan will use your peak flow numbers and give instructions on how to treat your asthma based on your symptoms and peak flows. Oke. Nah, sekarang perhitungan peak flow itu ya, PFR ya. Jadi kan tadi disebut current best PFR meter reading ya. Itu dia ini sendiri, dia puh 3 kali, maksudnya sekali itu catat, 2 kali catat, 3 kali catat, kemudian yang paling besar yang mana gitu ya. Itu yang current best. Oke. Terus dibagi dengan predicted value. Predicted value itu adalah dengan umur dan sebagainya, yaitu predicted-nya ya. Atau kalau dia tahu sebelum dia kena asma ya, biasanya dia berapa. Misalnya kalau lagi sehat nggak kena asma, dia biasanya 500 ya 500 di sini ya. Nah, sekarang kena asma berapa? 450 ya, kita bagi 450 bagi 400 kali 100 berapa gitu. Nah, ya ini jadi udah dijelaskan ya. Kemudian, nah reversibility test. Reversibility test itu adalah PFR setelah dikasih obat dikurangin yang sebelum kasih obat dibagi dengan yang belum dikasih obat ya, dikasih kali 100% ya. Kalau dia lebih dari 15% berarti dia adalah reversible ya, kemungkinan asma. Kalau dia kurang dari 15% maka kemungkinan adalah COPD atau COAD ya, chronic obstructive airway disease. Oke. Bagaimana kita tadi sudah ya kita rekod dia ya 3 kali ya. Nah, misalnya 400, 380, 410. Nah, ini yang paling baik apa? 410 kan paling baik ya. Kemudian administer kasih bronkodilator ya. Kemudian kita tunggu 15 sampai 20 menit dulu ya. Kemudian kita ambil lagi PEFR-nya ya. Record best of 3 blows ya, 430. 410 and 416 ya. Jadi post PRR record 3 blow ya. Nah, kalau kita ambil yang paling bagus ya kan, ya misalnya 410 ya. Jadi yang sebelumnya kan, jadi post PFR setelah dia dikasih ini, yang paling bagus kan 460 nih paling tinggi kan. Jadi kita mau ambil 460 dikurang yang sebelumnya 410 ya, dibagi dengan yang sebelumnya adalah 410 ya. Dan ini apa sih nggak kelihatan nih. Nah, ternyata dia adalah 12%. Ya, 12% berarti masih 12% itu kemungkinan adalah COPD ya atau ADES. Oke. Dia berarti dia adalah obstruktif tapi yang jenis COPD atau COAD. Nah, ini nomogram ini dipakai di Eropa untuk orang-orang Eropa. Jadi kita bisa tahu ini dia punya umur, ya, jenis kelamin, ya, dan ya 2 itu ya, umur, jenis kelamin. Di sini ada, misalnya umurnya 40. Itu ya. Dan ada nomogram yang dipakai di Asia. Nah, kita sekarang pakai yang ini aja kan, kita di Asia ya. Nah, kalau yang ini kita perlu penggaris ya, perlu penggaris. Contoh misalnya ini adalah tinggi ya, ini adalah umur, ini adalah jenis kelamin ya, pria atau wanita. Contohnya misalnya ada seorang wanita ya berumur 30 tahun. Ya, contohnya lah ya. Nah, kemudian tingginya misalnya 110 ya. Tinggi kok 110 nggak mungkin dong ya. Tingginya misalnya 160 lah ya.
Nah, 160 terus dia kan 30 nih umurnya nih ya. Jadi kita pakai penggaris, kita hubungin antara 130 dan 160 itu kita hubungi ya. Nah, dihubungi terus oke, saya rasa ini contohnya tadi kan 160 dan dia umurnya 30. Jadi kita pakai penggaris nih ya, pakai penggaris kita garis dia. Nah, garis dia panjang banget gitu sampai kena yang lain-lainnya. Nah, itu yang mana yang kita mau pelajari apa? Ya, semuanya kan jadi tadi kan 30. Terus ininya height-nya tingginya 160 misalnya ya. Jadi 30 160 itu kita ini kita jadikan satu apa kardinal kardinal pula. 160 160 30 terus kita hubungin dengan penggaris ya dan kita dapatnya apakah dia itu lelaki atau perempuan. Kalau perempuan kita dapatnya di sini misalnya. Berarti dia best dia dalam 40 ya. Kalau anggur anggur pula. Kalau pria ya ini 160 30 terus kita kenakan ke pria ya. Misalnya pria itu ternyata adalah 500 ya. Nah, jadi kan umum tuh ya, pria lebih tinggi daripada wanita nilainya. Ya. Nah, kita juga dapat menggunakan rumus. Nah, kalau untuk anak-anak ya rumusnya itu adalah tinggi di dalam sentimeter dikurang 100 dikali 5 dulu ini ya ditambah 100. Oke. Nah, ini adult man, adult wanita itu ada juga ya rumusnya. Ya bisa kita program di kalkulator ini. Oke. Nah, ini ada peak flow chart. Jadi kalau orang kena asma dirawat di rumah sakit ya, kita suruh perawatnya itu tiap hari diupdate peak flow-nya ya. Jadi dulu sempat peak flow. Jadi setiap kali dia melakukan peak flow dia akan catat di sini. Ya, akan catat sini. Jadi dia kelihatan kapan dia ini ada kambuh ya dan kapan menjadi bagus lagi gitu. Nah, ada juga komputer software ya yang dapat membantu untuk ini ya. Kemudian ada contoh kasus. Ini terakhir ya, contoh kasus di mana kalian harus buat juga ini kasus ini ya kan sekarang udah kita bahas tapi nanti kalian buat dalam laporan ya. Nah, contohnya Diana, anak perempuan berumur 8 tahun ya, menderita batuk dan sesak napas. Terutama pada waktu pagi hari dan jika hujan ya. Pada pagi ini dia menderita sesak napas dan dibawa ke rumah sakit. Ya. Nah, setiba di UGD, PEFR Diana diukur dengan peak flow meter. Ya, hasilnya adalah 60 liter per menit. Oke. Tinggi badan Diana ialah 110. Ya, dia kan baru umur 8 tahun kan. Kemudian hitunglah predicted PFR ya Diana ya sesuai dengan umur dia dan tinggi badan. Nah, kemudian kita hitunglah persen PEFR bagi Diana ya. Nah, kita hitung nih ya jawaban hitunglah predicted PRR. Jadi kita pakai rumus ini untuk anak-anak ya tinggi badan di dalam sentimeter dikurang 100 dikali 5 tambah 100. Jadi 110 kurang 100 kali 5 berapa? 10 kali 5 berapa? 5.000 ya. And then 150 liter per menit ya. Nah, kemudian yang tadi kan dia kan berapa itu? PFR-nya berapa yang dia dapat? 60 ya tadi ya. Dia dapat 60 aja kan? Nah, jadi kita 60 dibagi 150 kali 100, ya ternyata 40%. Nah, kalau 40% itu dia parah atau enggak? Diagnosisnya adalah obstruksi yang parah. Ya, parah. Kalau kalian lihat di sini. Nah, dia mana tadi ya? Mana sih yang ada parah nggak parahnya itu?
Ini ya. Jadi dia tadi berapa? 60 ya. 40. 40 itu dia red zone sudah ya, severe obstruction. Ya, jadi itu pertandaannya. Jadi jawabannya adalah obstruksi asma yaitu parah. Nah, sekarang episode kedua. Di UGD, Diana diberi obat uap nebulizer mengandung salbutamol. 5 menit kemudian, Diana sudah mulai dapat bernafas dengan lebih lega. 10 menit kemudian, dokter menguji PEFR-nya dan hasilnya adalah 75. Tadi kan 60, sekarang 75. Ada perbaikan nggak? Ada ya. Nah, hitunglah persen perubahan PEFR. Kenapa kenaikannya memuaskan? Apakah kenaikannya memuaskan? Jadi kita hitung lagi ya, 75 kurang 60 kan 15 dibagi 60 ya kali 100 yaitu 25% ya. 25% udah bagus belum? Ya. Kenaikan sama kok kenaikan sih saya ngomong perubahannya ya, yaitu 75 dikurang 60 bagi 60 jadi 20%. Kenaikannya di atas 115 ya, berarti dia memuaskan ya sesuai dengan diagnosis asma. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti nggak sampai sini? Susah nggak? Ngerti nggak Nunung? Siapa lagi nih? Anjar? Hah? Ngerti ya? Oke, nah lanjut. Iya, Pak. Dua lagi kita selesai ya. Nah, Diana diberi obat inhaler salbutamol untuk dipakai ketika ada serangan. Dan obat inhaler budesonide dipakai 2 kali sehari secara teratur. Apoteker Rina mengajarkan Diana dan ibunya bagaimana cara menggunakan obat inhaler dan juga bagaimana cara memantau PEFR dan Diana dengan peak flow meter. Ya, jadi ada 2 nih ya. Dia juga dikasih atau suruh beli peak flow meter. Diana setiap hari memeriksa PEFR-nya dan setelah stabil dia mampu mencapai 140. Bagus nggak? Karena sebelumnya kan dia hanya mencapai 60 ya, dan dia secara teori harus mencapai 150 ya. Nah, pada saat terjadi musim flu di sekolah, Diana terserang flu. Selain batuk dan pilek, Diana pun mengalami serangan asma. Pagi ini dia menderita sesak nafas dan dibawa ke klinik. Ya, di klinik PEFR Diana diukur dengan peak flow meter adalah 70. Turun lagi kan? Dia ada serangan asma lagi. Jadi hitunglah persen PEFR. Jadi persen PEFR itu 70. Nah, karena tadi yang dia bestnya dia apa? Kan kalau menurut hitungan dia harusnya dapat 150 kan? Tetapi ketika dia sedang sehat setiap hari, ya dia tes, dan ketika dia sehat itu dia tes, setelah stabil dia mampu, yang paling tinggi dia mampu capai itu adalah 140 ya. Nah, jadi kita pakai 140 ini sebagai pedoman ya. Nah, 70 dibagi 140 kali 100 yaitu 500 ya. Oke. Oke. Ini cek dulu ya. Udah selesai. Ya, sekarang apakah ada pertanyaan? Jadi nanti kalian jawab di sini, yang tadi itu di sini ya. Nah, yang tadi kan sudah kita bahas. Nanti dijawab di sini, gampang aja ya. Tinggal nyontek yang itu jawab di sini. Tapi kalau bisa kerjain sendiri. Ngerti? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita foto aja dulu ya. Tunggu sebentar.
Oke, yuk foto dulu ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang, oke. Sebelumnya, oh ya ini saya stop.